Baik ibu-ibu, bapak-bapak masih semangat buat belajar? Masih. Oke, kalau masih semangat, coba kan tadi kita sudah lumayan ya mempelajari beberapa pembelajaran terkait tentang apa penyandang disabilitas berat ya, apa-apa saja di dalamnya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan kita yang sekarang tentang ragam dan tingkatan disabilitas, alangkah lebih baiknya kita pupuk semangat dulu biar kita lebih semangat dalam mempelajari materi kita kali ini. Nah, masih ingat kan pupuk semangat seperti apa? Masih. Nah, jadi kita sama-sama tepuk semangat ya. Nanti saya komandoi. Tepuk semangat. 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 Oke, ternyata ibu-ibu dan bapak-bapaknya semua masih semangat untuk belajar ya. Tadi kan pembahasan sebelumnya kita membahas tentang hak-hak apa saja yang diperoleh oleh penyandang disabilitas ya. Ibu-ibu dan bapak-bapaknya sudah paham ya apa-apa saja hak-hak yang didapatkan oleh penyandang disabilitas itu sama seperti halnya orang normal pada biasanya. Nah, sekarang di sini kita akan belajar bersama tentang ragam dan tingkatan disabilitas. Ragam itu jenis-jenis ya Bapak Ibu, jenis-jenis disabilitas dan tingkatannya apa saja serta contohnya. Nah, di sini sudah ada saya sediakan flip chart di depan tentang jenis disabilitas nih. Ya, Bapak Ibu bisa lihat? Bisa ya. Yang pertama disabilitas fisik. Nah, disabilitas fisik itu otomatis berkaitan dengan anggota tubuh. Anggota tubuh, misalnya kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Misalnya di sini kehilangan apa, Bu Nur ini? Kaki. Kehilangan kakinya, ya benar sekali. Nah, itu merupakan salah satu bentuk disabilitas fisik. Nah, terus disabilitas rungu dan wicara. Nah, disabilitas rungu dan wicara. Rungu itu berarti tidak bisa apa, Bu? Tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar, ya benar, tepat sekali. Pendengarannya terganggu. Nah, tuna disabilitas wicara? Tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara, benar, tepat sekali ya. Disabilitas wicara itu tidak bisa bicara seperti orang normal pada biasanya. Disabilitas mental atau hiperaktif. Nah, disebut disabilitas mental ini kemampuannya, perilakunya, kegiatan sehari-harinya melebihi orang-orang normal pada biasanya ya, Pak, Bu. Iya. Nah, disabilitas netra di sini. Disabilitas netra itu berarti tidak bisa melihat normal seperti orang-orang pada biasanya. Terus disabilitas intelektual atau Down syndrome itu disabilitas seperti orang-orang autis ya, keterbelakangan mental ya, agak keganggu sarafnya ya, saraf otaknya. Nah, jadi di sini ibu bapak harus ingat penyandang disabilitas itu jangan sampai dikucilkan jikalau ada di keluarga kita, jangan sampai diasingkan atau tidak diakui ya, karena kalau tidak mendapat dukungan ataupun motivasi dari kita sebagai keluarganya aja, sebagai jika kita memiliki keluarga ataupun anak saudara yang memiliki disabilitas, kita jangan sampai tidak memenuhi hak-haknya. Jadi seperti itu ya Pak Bu ya. Karena kenapa? Akan berakibat pada rasa rendah diri pada penderita disabilitas tersebut, sensitif, tidak tersemangat dan lain sebagainya, tidak ada gairah untuk hidup. Maka dari itu kita keluarga harus melindungi disabilitas ataupun penyandang disabilitas tersebut jika ada di keluarga kita. Nah, di sini ya, ada berbagai macam penyandang disabilitas yang tidak dapat direhabilitasi ya, dan selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, tapi di sini ada tuh tingkatan-tingkatan penyandang disabilitas. Ada penyandang disabilitas berat. Penyandang disabilitas berat itu apa, Pak Bu? Penyandang disabilitas berat itu yang tidak sama sekali bisa melakukan kegiatan ataupun aktivitas seperti orang normal pada umumnya ya. Untuk penyandang disabilitas sedang itu penyandang disabilitas yang masih bisa melakukan aktivitas normal akan tetapi masih membutuhkan bantuan orang lain. Dan penyandang disabilitas ringan masih bisa melakukan kegiatan seperti orang normal pada umumnya. Nah, jadi di sini
ya pembahasan kita lebih merujuk kepada penyandang disabilitas berat. Nah, yang akan saya tunjukkan pada flip chart di depan ini ya. Lihat. Nah, saya minta tolong kepada Bapak Ari untuk membacakan penyandang disabilitas berat. Bisa Pak? Ya, Kalau membacakan. penyandang disabilitas yang stabilitasnya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Nah, jadi ini yang menjadi catatan untuk penyandang disabilitas berat jika ada di keluarga ibu bapak semuanya harus diperhatikan ya, karena tidak dapat ya tadi nih tidak dapat melakukan aktivitas seperti orang normal sama sekali ya, membutuhkan ya tidak apa namanya bergantung pada orang ya, jika tidak ada yang keluarganya tidak mampu menolong, tidak mampu membantunya ya, itu akan rasanya kasihan. Nah, jadi hak-hak si penyandang disabilitas ini tidak dapat dipenuhi dengan mana. Untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu bisa lihat di buku pintar di situ ya, halaman 6 tentang jenis disabilitas dan pengertian dari penyandang disabilitas berat. Di situ ada tuh ya Bu. Ada tidak Bu? Ada. Nah, kalau ada silakan baca-baca, lihat-lihat. Nah, untuk pembahasan kita tentang ragam dan tingkatan disabilitas, apa sudah paham? Nah, kalau sudah paham, nanti kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke.